Indonesia Timur bukan hanya tentang laut biru dan rempah-rempah. Di balik tarian perang, ada sejarah yang tidak pernah diajarkan. Sejarah tentang manusia yang menyerahkan jiwanya demi menjadi kebal dan membunuh tanpa rasa takut. Di Maluku kuno, perang tidak dimulai dengan senjata. Perang dimulai dengan ritual. Dan di balik ritual itu, berdiri satu sosok yang lebih ditakuti daripada musuh. Ia disebut penyihir Cakalele, dukun perang, pemanggil roh lapar, pengikat kontrak darah antara manusia dan kekejaman. Di Maluku, kekuatan disebut mana, tapi tidak semua mana itu suci. Ada mana yang lahir dari darah, dari jeritan, dari kematian yang tidak tenang. Mana hitam hanya muncul di tempat tertentu. Di bawah pohon tempat kepala musuh digantung, di gua tempat tawanan disembelih, di tanah yang berulang kali menyerap darah manusia. Di sanalah penyihir Cakalele berdiri. Ia tidak berdoa, ia memanggil. Bukan roh leluhur, bukan penjaga. Yang dipanggil adalah roh liar, entitas yang tidak punya moral, tidak punya belas kasihan, dan hanya mengenal satu hal: mangsa. Malam sebelum perang, para prajurit dikumpulkan membentuk lingkaran. Tidak ada bulan, tidak ada doa, hanya obor dan bau besi dari darah segar. Setiap prajurit wajib melukai tubuhnya sendiri. Lengan disayat, dada dibuka, lidah ditusuk. Darah menetes ke mangkuk tanah liat. Darah itu kemudian dicampur dengan tanah kuburan baru, abu tulang manusia, dan minyak kelapa busuk. Ramuan itu disebut air roh, dan mereka harus meminumnya. Siapa yang muntah tidak dianggap layak. Ia akan dijadikan tumbal. Penyihir mulai merapal mantra. Bahasanya kasar, terputus-putus, bukan bahasa manusia. Semakin lama, suara berubah menjadi jeritan. Para prajurit mulai kejang. Ada yang menggigit tanah, ada yang mencakar wajah sendiri, ada yang tertawa sambil menangis. Saat mata mulai memutih, itulah tanda roh masuk. Kesadaran manusia perlahan dimakan dari dalam. Minyak hitam dioleskan ke seluruh tubuh. Saat menyentuh kulit, urat-urat membengkak. Napas memburu. Bau busuk menyelimuti udara. Tubuh mereka mengeras. Bukan kebal karena iman, tapi karena roh yang tinggal di dalam daging. Pada titik ini, mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah wadah kekerasan. Di medan perang, mereka tidak berteriak nama Tuhan. Mereka meraung seperti binatang. Mata kosong, mulut berbusa, gerakan yang sangat liar dan brutal. Parang lawan bisa patah, bahkan peluru pun bisa mental. Mereka akan terus maju meski pelut robek, meski tulang terlihat. Dalam tradisi lisan diceritakan, ada prajurit yang tetap bertarung sambil menahan organ tubuhnya sendiri. Ada yang menggigit leher musuh dan tidak melepaskannya sampai kepala itu terpisah. Mereka tidak berhenti sampai roh puas. Masalahnya, roh itu tidak akan pernah puas. Setelah perang selesai, roh harus segera ditarik kembali. Jika terlambat, prajurit akan mengamuk.
ia akan menyerang siapa saja, perempuan, anak-anak, bahkan klannya sendiri. Jika ia mati dalam kondisi kerasukan, arwahnya tidak akan diterima leluhur. Ia akan menjadi roh gentayangan, menjaga jasadnya, bahkan menyebarkan penyakit dan membawa kesialan turun-temurun. Orang-orang tua menyebutnya arwah tanpa tulang, makhluk yang pernah menjadi manusia tapi kehilangan hak untuk mati dengan tenang. Roh liar tidak pergi gratis. Ia menuntut persembahan. Awalnya hewan, lalu darah, dan pada masa tergelap, manusia. Jika dukun menolak, roh akan mengambilnya sendiri dari keluarga dukun, dari keturunan prajurit, karena kontrak darah tidak pernah benar-benar putus. Hari ini, Cakalele adalah tarian budaya, indah, megah, tapi bagi mereka yang tahu, setiap entakan kaki pernah berarti pemanggilan roh. Dan meski ritual itu tak lagi dilakukan, tempat-tempat sunyi tetap dihindari, karena roh lapar tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup nekat untuk menawarkannya darah kembali.